Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti pelajaran SKI. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang tokoh dan peranan penyebar Islam di Indonesia. Ada dua tokoh yang akan kita pelajari, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Muhammad Arsad Al-Banjari. Setelah mempelajari dua tokoh ini, diharapkan anak-anak dapat menghayati nilai-nilai positif dari tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia dalam berdakwah, juga mengamalkan sikap tanggung jawab, santun dan peduli, menganalisis biografi tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia, menyimpulkan peran tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Abdur Rauf Al-Bansuri, kemudian terkenal dengan nama Abdur Rauf As-Singkili. Dia berasal dari Aceh, lahir di Singkil, sehingga dia lebih terkenal dengan nama Abdur Rauf As-Singkili. Dia seorang ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh. Dia juga terkenal dengan nama Teungku Syiah Kuala. Dia seorang ulama besar yang pertama kali mengembangkan Tarekat Sattariyah di Indonesia, yang mana Tarekat Sattariyah ini beliau pelajari ketika belajar di Mekah dan Madinah. Adapun tujuan Tarekat tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati manusia melalui berbagai macam zikir. Kemudian dia juga diangkat sebagai mufti kerajaan Aceh pada masa Ratu Safiyatuddin Tajul Alam. Saat itu beliau berhasil menghapus salik buta. Apa itu salik buta? Salik buta adalah tarekat sesat yang ada pada masyarakat Aceh pada saat itu. Dalam mengembangkan Islam, beliau dibantu oleh salah satu muridnya yang terkenal. Kemudian dia menjadi ulama terkenal juga, yaitu Burhanuddin Ulaan dari Pariaman, Sumatera Barat. Salah satu karya besar beliau adalah di bidang tafsir, yaitu kitab tafsir yang berbahasa Melayu di Indonesia. Judul dari karya beliau adalah Tarjuman Al-Mustafid, yaitu berarti terjemah pemberi faedah. Di samping Tarjuman Al-Mustafid, beliau juga mengarang buku yang lain, antara lain Umdat Al-Muhtajin, yaitu tiang orang yang memerlukan. Kemudian Kifayat Al-Muhtajin, pencukup para pengemban hajat. Daqaiq Al-Huruf, detail huruf. Bayan Tajali, keterangan tentang tajali. Di depan saya sampaikan bahwa Abdur Rauf As-Singkili ini juga diberi julukan Tengku Syiah Kuala. Nama Teungku Syiah Kuala ini kemudian dijadikan nama perguruan tinggi di Aceh. Ini adalah sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada beliau. Tokoh yang kedua yang akan kita pelajari adalah Muhammad Arsad Al-Banjari. Muhammad Arsad Al-Banjari adalah seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya dari Banjarmasin, sehingga dia lebih terkenal dengan nama Muhammad Arsad Al-Banjari. Dia seorang mufti Kesultanan Banjar
Juga dia terkenal dengan nama Datuk Kalampayan karena makam beliau di Desa Kalampayan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian kita akan mengetahui biografi Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia berasal dari keluarga yang soleh dan taat beragama. Ketika masih kanak-kanak, ia diadopsi atau diambil anak oleh Sultan Banjar, yaitu Sultan Tahlilullah. Ia dididik oleh guru-guru yang didatangkan Sultan ke istana. Tidak hanya itu saja, beliau juga dikirim belajar ke Mekah dan ke Madinah dengan biaya kerajaan. Ketika di Mekah, dia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, antara lain ilmu agama, ilmu geografi, ilmu biologi, ilmu matematika, geometri, dan astronomi. Dan beliau belajar di Mekah selama 30 tahun. Sehingga dia pernah diizinkan oleh gurunya, yaitu Syekh Athaillah, untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Hal itu tidak cukup bagi Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian masih melanjutkan pendidikannya di Madinah selama 5 tahun. Setelah pulang dari pendidikannya di Mekah dan Madinah, beliau kemudian langkah pertama yang dilakukan setelah sampai di Indonesia adalah dengan cara mendirikan kampung dalam pagar. Kampung dalam pagar ini adalah sebuah kampung yang dibangun di mana di dalamnya terdapat rumah tinggal, kemudian ruang belajar, perpustakaan, dan asrama para santri. Kalau sekarang lebih cenderung yang disebut dengan nama pondok pesantren. Jadi di dalam kampung tersebut lengkap, ada asrama, ada rumah tinggal, ada perpustakaan, ada asrama, ada ruang belajar tentu saja. Nah, apa tujuan didirikannya kampung dalam pagar ini? Tujuannya adalah untuk membina kader-kader ulama, khususnya di lingkungan keluarga sendiri, yang dibantu oleh menantunya, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis. Kemudian ketika para santri sudah berada di dalam kampung dalam pagar tersebut, mereka dilarang untuk keluar. Mereka dilarang untuk keluar dari lingkungan tersebut tanpa izin. Sehingga jika mereka keluar tanpa izin, mereka akan disebut keluar pagar. Di mana para santri ini belajar di kampung tersebut, yang dipelajari adalah berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Di samping itu, para santri juga diberi pelajaran, yaitu tentang keterampilan bertani, dengan harapan kelak ketika keluar dari kampung dalam pagar tersebut, para santri bisa hidup mandiri. Sekarang, di samping dia mendirikan kampung dalam pagar, dia juga mengarang berbagai macam buku. Di antaranya buku yang terkenal berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Buku ini menjadi pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah di Indonesia, Malaysia, Thailand pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi beliau sangat berperan dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Karena keilmuan beliau yang sangat luar biasa inilah, kemudian Muhammad Arsyad Al-Banjari ini diberi julukan oleh masyarakat Banjar dengan julukan Matahari Agama. Demikian yang saya sampaikan.
bagaimana biografi dan peran Muhammad Arsyad Al-Banjari juga Abdul Rauf As-Singkili. Kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini menjadikan anak-anak lebih gigih lagi dalam belajar supaya kelak menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.